Kita salut ya, bangga terhadap Kejaksaan Agung yang mampu untuk membuka ada kasus atau persoalan besar di tengah-tengah bangsa ini pada masa di akhir pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Tentu menjadi surprise ketika seorang jaksa agung bisa mengorganisir timnya di Kejaksaan Agung untuk menemukan persoalan ini. Kalau secara hukum ya mungkin kalau di kasus pidana korupsinya itu sendiri cenderung kecil ya. Tapi kalau di tindak pidana pencucian uang bisa jadi ikut. Bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita belum tahu. Mungkin nanti penyidik bisa membuktikan ada yang berbeda atau jangan-jangan memang sudah ada perencanaan sebelumnya dan hitungan kita itu penghitungan yang luar biasa. Artinya komprehensif untuk bahwa ada kerugian akibat tindak pidana korupsi, penyimpangan kewenangan ya, melanggar aturan IUP pertambangan mengakibatkan kerugian negara karena kondisi itu. Dan menurut kami bahwa memang angka itu menjadi lebih moderat saat ini ketika berbagai unsur kerugian negara sudah dihitung. Ini mungkin kerugian negara yang terbesar setelah sebelumnya ada penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2018 terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang emas Freeport. Nah, jadi ini menjadi makin moderat, makin menjadi hal yang baik di kemudian hari bahwa kejahatan lingkungan itu menjadi perhatian bersama-sama. Apalagi ini kejahatan lingkungan, pengrusakan lingkungan terjadi karena kejahatan tidak benar. Kecenderungan ada karena ini puluhan perusahaan, lalu puluhan orang terlibat dalam perusahaan itu. Lantas ini sudah berlangsung hampir 10 tahun lebih, hampir 10 tahun lalu orang-orang yang terlibat luar biasa, rakusnya gitu ya. Berkomplot mereka menghabisi kekayaan negara ini, mencurinya bergerombol. Serta yang paling menyakitkan hati adalah mereka mempublikasikan diri, membuat kondisi bahwa mereka pesohor-pesohor yang baik, berbudi pekerti, murah hati dan lain-lain. Sesungguhnya mereka itu orang-orang jahat. Kita harus menghentikan perilaku-perilaku yang buruk. Kita masih hanya berkutat pada itu C ya, inisial C perempuan, lalu ada S, ada juga istri kan. Tapi kita nggak mau lebih dari situ karena kita juga takut hal-hal yang tidak penting itu menjadi pengingkar atau perusak kasus itu sendiri dalam proses penyidikan. Mungkin seperti MC ya. MC. Karena orang-orang ini kan berbudaya seperti itu ya, pamer gitu ya. Lalu orang-orang yang terkait dengan kepesohoran gitu ya, nanti itu bisa kita lihat juga karena dibayar untuk endorsement dan lain-lain. Tapi apapun itu, kami yakin akan ada orang-orang yang di luar dugaan kita, yang kita pikir selama ini baik ternyata menikmati uang-uang kotor. Kalau memang kaya, kan ada ungkapan diam itu emas. Kalau riuh, ribut, gemuruh kan kaleng-kaleng. Jadi siapa yang diam itu sebenarnya yang kita harus salut, kagumi, ketimbang yang mulutnya gede gitu ya, ngumbar saya mampu, saya kaya, saya ini dan lain-lain. Kalau berbuat baik aja, nggak perlu mengklaim yang lain-lain. Nanti kalau kayak gini kan malu, kasihan gitu, moralnya jatuh, marwahnya hilang dan lain-lain. Jangan merusak mekanisme atau standar umum bahwa kebaikan itu adalah berbuat baik dengan bahwa kebaikan itu adalah kekayaan gitu.